In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan semua selalu diberkati Tuhan, tetap sehat, tetap semangat, dan senantiasa bahagia. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan Injil Lukas bab 11 ayat 37 sampai 41. Mari kita baca. Pada suatu ketika, selesai mengajar, Yesus diundang seorang Farisi untuk makan di rumahnya. Maka masuklah Yesus ke rumah itu, lalu duduk makan. Tetapi orang Farisi itu heran melihat Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang Farisi, kamu membersihkan cawan dan pinggan bagian luar, tetapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah yang menjadikan bagian luar, dialah juga yang menjadikan bagian dalam? Maka berikanlah isinya sebagai sedekah, dan semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, membaca Injil hari ini mungkin kita heran, bagaimana Yesus ini diundang oleh orang Farisi untuk makan, tetapi kemudian karena orang Farisi itu memikirkan sesuatu yang sangat sempit, membuat Yesus kemudian justru menyampaikan kritik kepada orang yang mengundangnya makan. Dan kritik itu tidak hanya ditujukan kepada satu orang yang mengundangnya makan, tetapi kepada komunitas, pada kelompok mereka. Yesus mengatakan, "Hai orang-orang Farisi," bahkan menyebut mereka sebagai orang-orang bodoh. Mengapa? Karena mereka begitu terpaku pada hukum-hukum lahiriah yang membuat mereka lupa pada aspek batiniah, kedalaman jiwa yang jauh lebih penting untuk diolah dan diperhatikan dalam rangka membangun keterarahan hidup kepada Allah. Orang-orang Farisi terjebak pada aturan-aturan artifisial, pada hukum-hukum lahiriah. Dan Yesus mengajak mereka masuk ke dalam inti seluruh hukum itu yang dibangun dari kedalaman jiwa yang bersih. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita diajak untuk belajar dari pengalaman ini untuk membangun orientasi dan keterarahan batin kita kepada Allah, bukan hanya dalam aspek-aspek yang lahiriah, melainkan dalam dimensi batin yang terarah kepada Allah. Itulah makna ketika Yesus mengajak orang-orang Farisi tidak hanya memperhatikan hal-hal yang lahiriah, tetapi juga bagian dalam kehidupan ini. Dan untuk itu dibutuhkan ketaatan untuk mencapai perdamaian batin. Di sini saya ingat akan moto
Paus Yohanes ke-23 yang sering disebut sebagai Papa Giovanni, Paus Yohanes yang baik hati. Saya bersyukur pada kesempatan musim panas tahun 2002 boleh sowan kepada beliau di Soto Il Monte, dan orang-orang, meskipun pada waktu itu beliau belum dinyatakan sebagai santo, namun umat di Soto Il Monte menerima, mengakui, mengimani bahwa Papa Giovanni adalah orang yang suci. Kesucian beliau dibangun melalui moto hidup Obedientia et Pax, ketaatan dan damai. Ketaatan dibangun bukan dalam aspek-aspek yang bersifat lahiriah, tetapi dalam aspek-aspek yang tumbuh dari kedalaman batin, dari kedalaman jiwa. Dan ketaatan itulah yang dihayati oleh beliau ketika terpilih sebagai paus dalam usia lanjut. Namun, justru ketaatan dan damai yang menjadi moto hidupnya membuat Paus Yohanes ke-23 menggebrak kebekuan gereja melalui seruan Konsili Vatikan kedua yang diinisiasi, dibuka, dan dijalankan meskipun beliau tidak bisa mengikuti Konsili Vatikan kedua sampai selesai karena beliau berpulang ke rumah Bapa di tengah-tengah konsili berlangsung. Ketaatan dan damai membuat beliau selalu bukan saja mengolah dimensi batin yang kemudian terpancar dalam ekspresi lahir. Beliau menjadi paus yang penuh kasih, yang memulai cara hidup baru dengan aggiornamento, membaharui diri setiap saat, setiap hari. Membuka jendela untuk membiarkan angin segar Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan gereja dari dalam. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari pada zaman ini kita juga belajar agar hidup kita dibersihkan dari dalam oleh karya Roh Kudus yang membuat kita taat dan menjadi pembawa damai dalam kehidupan ini. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, panjenengan semua bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam